Manchester United memetik kemenangan atas Bournemouth saat pertandingan pramusim. Ruben Amorim menegaskan musim sebenarnya belum dimulai. Saya kira ini adalah laga yang bagus. Saya pikir kami bermain dengan intensitas. Kami agresif dan itu suatu hal yang harus kami tingkatkan musim lalu. Ini masih laga pramusim, tapi perasaan yang sama dengan pemain-pemain yang sama. Meskipun itu pertandingan pramusim, kalau Anda melihat pemain-pemain sekarang yang bermain itu tampak seperti tim berbeda. Dan itu pertanda yang bagus, kata Amorim. Manchester United dan Newcastle United kabarnya sama-sama berminat merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig musim panas ini. Jika serius menginginkan penyerang 22 tahun asal Slovenia itu, klub Liga Inggris tersebut tentu saja harus siap memenuhi harga yang diminta oleh RB Leipzig. Menurut laporan The Athletic, RB Leipzig saat ini sudah memberikan bandrol harga sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,41 triliun rupiah untuk Benjamin Sesko. Masih terbuka ruang negosiasi terkait dengan potensi tambahan atau add-on. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United terus dispekulasikan. Manajer setan merah Ruben Amorim coba meminta pemain asal Denmark itu terus produktif. Saya sangat senang dengan Rasmus Højlund. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sampai akhir bursa transfer. Yang penting adalah striker di sini bekerja dengan sangat baik, meningkat, membantu tim dan itu hal yang terpenting, kata Amorim. Yang penting Rasmus mencetak banyak gol. Dia terhubung sangat baik dengan tim. Dia membaik. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang harus akan terjadi pada bursa transfer saat berakhir, tambah Amorim. Luke Shaw merasa bersalah kepada Manchester United karena rentan cedera. Shaw merasa telah mengecewakan MU karena tidak bisa banyak membantu. Luke Shaw hanya memain 12 kali untuk MU di semua kompetisi pada musim lalu. Bek Inggris itu mengalami beberapa cedera berbeda seperti pada betis, lutut, dan otot. Luke Shaw bisa main sebagai starter pada bulan April lalu. Ia mengaku banyak menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa membantu MU yang juga terlatih-tatih. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan berkomentar panjang lebar mengenai rumor ketertarikan timnya pada Benjamin Sesko. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi fokus utamanya saat ini. Dalam wawancara usai laga melawan Bournemouth, Amorim menghindari pertanyaan seputar transfer Sesko. Menurutnya, MU masih memiliki Rasmus Højlund sebagai striker andalan dan ia lebih memilih untuk fokus pada perkembangan pemain asal Denmark itu. Ketika didesak lebih jauh mengenai rencana transfer MU, Amorim tetap enggan memberikan penjelasan rinci. Sang manajer menegaskan bahwa segala sesuatu masih mungkin terjadi di usaha transfer, sehingga ia tidak bisa menutup kemungkinan atas berbagai skenario. Patrice Dorgu tampil bagus saat Manchester United mengalahkan Bournemouth. Pemain asal Denmark itu mendapatkan pujian dari Ruben Amorim. Sungguh mengesankan, dia baru 20 tahun. Dia tampak lebih dan lebih terlihat seperti dia cocok untuk Manchester United. Sulit untuk melakukan hal itu di usia 20 tahun. Dia sangat berharga. Tekniknya semakin terasa. Pertahanannya bagus. Dia menekan dengan baik. Jadi saya sangat terkesan buat Patrice Dorgu, kata Amorim. Manchester United belum kalah di laga pramusim. Pemain setan merah Patrice Dorgu menekankan rekan setimnya kian paham apa yang dimaui oleh Ruben Amorim. Meski masih banyak pemain musim lalu, MU dinilai sudah tampil beda. Patrice Dorgu mengungkap alasan perbedaan permainan yang ditunjukkan oleh MU. David De Gea akan pulang ke Old Trafford. Kandangnya Manchester United pada 9 Agustus nanti. Sang kiper Fiorentina datang untuk laga uji coba. Duel MU versus Fiorentina akan digelar di Old Trafford pada 9 Agustus. Laga uji coba di sesi pramusim jadi laga uji coba terakhir kedua tim sebelum arungi liganya masing-masing di kompetisi 2025-2026. Menariknya, laga itu akan menjadi momen David De Gea pulang ke Old Trafford. Ya, sang kiper dulu adalah andalan setan merah. De Gea pernah memperkuat MU pada tahun 2011 sampai 2023. De Gea mencatatkan 545 penampilan.
Kabar tentang masa depan Anthony di Arab Saudi semakin kuat. Klub Saudi Pro League Al Nassr dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong winger Manchester United tersebut. Sumber menyebut bahwa MU telah menerima penawaran pertama dari Al Nassr untuk Anthony. Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu sedang aktif mencari winger baru dan menjadikan Anthony sebagai target utama. Al Nassr dikabarkan sudah mengirimkan penawaran resmi, meski nilai transfernya belum diungkap secara detail. Pihak Anthony dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Saudi Pro League. Mereka disebut sedang mempertimbangkan semua opsi yang ada, termasuk tawaran dari Timur Tengah. Jika Al Nassr bisa memenuhi ekspektasi baik dari segi finansial maupun proyek sportif, Anthony dikabarkan bersedia hijrah musim depan. Kabar terbaru mengenai masa depan Gianluigi Donnarumma mulai mencuat. Kiper Paris Saint-Germain itu disebut-sebut kini masuk dalam daftar incaran Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United berminat membawa Donnarumma sebagai pengganti Andre Onana musim depan. Donnarumma yang masih muda namun sudah punya reputasi mentereng dianggap cocok dengan kebutuhan MU. Tidak heran jika setan merah mulai mengincarnya. Jika MU benar-benar ingin merekrut Donnarumma, mereka harus bersiap merogoh kocek cukup dalam. PSG dikabarkan bersedia melepas sang kiper jika ada klub yang bersedia membayar sekitar 40 juta euro untuk jasa pemain timnas Italia tersebut. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Benjamin Sesko ternyata bukan sekedar gosip belaka. Klub yang dijuluki setan merah itu dikabarkan sudah mulai mengambil langkah serius untuk merekrut striker RB Leipzig pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak pertengahan pekan lalu MU sudah menjalin kontak dengan RB Leipzig membahas transfer Sesko. Mereka telah menyelesaikan minat untuk merekrut striker Slovenia itu dan mulai membicarakan nilai transfer yang mungkin disepakati. Meski negosiasi masih dalam tahap awal, MU optimistis bisa mendapatkan tanda tangan Sesko pada musim panas ini. Namun Romano juga mengungkapkan bahwa MU bukan satu-satunya klub yang sedang memburu Sesko. Rival mereka di Premier League, Newcastle United, juga dikabarkan ingin merekrutnya. Tottenham Hotspur dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan PSG terkait transfer Randal Kolomuani yang dibanderol 43 juta pound sterling. Langkah Tottenham ini menambah kompleksitas persaingan untuk mendapatkan jasa striker Prancis berusia 26 tahun tersebut. PSG menetapkan valuasi 50 juta euro atau sekitar 43,2 juta pound sterling untuk melepas Muani. Harga tersebut dianggap cukup tinggi mengingat pemain tersebut belum menjadi starter utama di Parc des Princes. Tottenham yang baru masuk dalam persaingan ini tampaknya lebih siap dengan tuntutan finansial PSG. Kehadiran Tottenham berpotensi memaksa klub lain untuk mempercepat langkah untuk meningkatkan penawaran mereka. Manchester United dilaporkan telah menginformasikan kepada RB Leipzig bahwa mereka siap mengajukan tawaran untuk Benjamin Sesko. Setan merah memberikan sinyal kuat bahwa striker Slovenia berusia 22 tahun itu menjadi target utama untuk memperkuat lini depan musim ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, MU telah memberitahu bahwa RB Leipzig tentang kesiapan mereka mengajukan bid formal. Namun ada satu kondisi penting yang harus dipenuhi sebelum tawaran resmi disampaikan ke pihak klub Jerman. MU tidak akan mengajukan proposal resmi sampai Sesko memberikan sinyal jelas bahwa dia terbuka untuk bergabung dengan Old Trafford. Langkah hati-hati ini menunjukkan bahwa United ingin memastikan komitmen pemain sebelum memulai serius negosiasi. Strategi ini dipilih untuk menghindari penolakan yang bisa mempermalukan atau membuang-buang waktu dalam proses negosiasi. MU ingin fokus pada target yang benar-benar realistis dan memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan proyek Ruben Amorim. Manchester United selalu menempatkan setidaknya satu pemain jebolan akademi di tim utama dalam setiap laga selama hampir 88 tahun. Namun rekor fantastis itu terancam selesai musim depan. Kalimat di atas bukan omong kosong. MU telah melalui 4.321 laga sejak Oktober 1937 tanpa mengesampingkan pemain akademi di dalam susunan daftar pemain mereka. Itu merupakan kebanggaan yang tak bisa dilakukan oleh para rival mereka di Inggris. Bagi banyak supporter MU, rekor tersebut merupakan tradisi yang membanggakan karena mereka merasa ada warga lokal yang menjadi representasi mereka. Itu juga menjadi tanda bahwa akademi MU berjalan dengan baik.
Rencana Manchester United merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig menghadirkan situasi baru. Klub asal Jerman itu rupanya tertarik dengan Rasmus Højlund. The Athletic melaporkan bahwa RB Leipzig rupanya juga meminati Højlund bersama Borussia Dortmund dan mungkin Newcastle United. Posisi tukar tambah antara Sesko dan Højlund pun muncul, dengan MU membayar tambahan sejumlah uang kepada RB Leipzig. Sebab meski sama-sama berusia 22 tahun, nilai pasar Sesko dan Højlund berbeda. Dengan hanya mencetak 4 gol di Premier League musim lalu, sulit bagi MU memasang harga 64 juta pound sterling untuk Højlund, seperti saat merekrutnya dari Atalanta 2 tahun yang lalu. Manchester United dikaitkan dengan kedua penyerang tengah. Setan Merah disarankan untuk mendatangkan pemain yang ini. Oli Watkins dan Benjamin Sesko menjadi dua pemain yang masuk ke dalam radar MU. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Manchester United dikabarkan lebih memilih untuk mendatangkan Sesko dibandingkan Watkins. Pandit sepak bola Inggris Roy Jennings mendukung kabar tersebut. Alejandro Garnacho sudah bulat hatinya maunya ke Chelsea. Kini tergantung The Blues untuk segera jual-jualin dulu para penyerangnya demi mendapatkan Garnacho. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut kalau Alejandro Garnacho mantap memilih Chelsea. Pemain asal Argentina itu juga maunya masih main di Premier League. Fabrizio Romano menjelaskan Alejandro Garnacho sempat mau pindah ke Chelsea di Januari kemarin. Sayangnya itu tidak terwujud. Chelsea harus lebih dulu cuci gudang jualin para penyerang. Nkunku, Sterling, dan Broza bakal dijual. Sementara Guiu dan Tyreke George dikabarkan akan dipinjamkan. Manchester United kembali menunjukkan geliat mereka di bursa transfer musim panas ini. Kali ini Setan Merah dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Newcastle United Nick Pope. Alasan MU tertarik kepada Pope tidak lain karena rekam jejaknya yang solid di Premier League. Dalam beberapa musim terakhir, kiper berusia 32 tahun itu menjadi pilar penting Newcastle. Konsistensinya di bawah Mister Gawang bahkan membuatnya tetap dipercaya sebagai bagian dari skuad timnas Inggris. Amorim meyakini kehadiran Pope bisa membuat pertahanan MU lebih kokoh musim depan. Kabarnya peluang MU untuk mendapatkan Pope cukup terbuka, sebab Newcastle sendiri dikabarkan sudah mendatangkan Aaron Ramsdale dari Southampton. Ramsdale diprediksi akan menjadi langsung pilihan utama The Magpies, sehingga membuka pintu bagi Pope untuk hengkang. Jika ada tawaran yang masuk, MU bisa mendapatkan jasa sang kiper di musim panas ini. Striker Chelsea Nicholas Jackson akhirnya angkat bicara mengenai rumor kepindahannya di musim panas ini. Dengan tegas, ia menegaskan bahwa statusnya saat ini tetap sebagai pemain Chelsea. Dalam wawancara terbarunya, Jackson terlihat santai menyikapi kedatangan Delap dan Pedro. Ia mengaku tidak merasa tertekan dengan persaingan yang semakin ketat. Jackson juga menegaskan komitmennya untuk tetap membela Chelsea. Meski begitu, ia tetap tidak menampik kemungkinan adanya perubahan di masa depan. Bek Manchester United Diogo Dalot senang karena tidak lagi menghadapi Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Dalot menyebut Cunha dan Mbeumo bikin MU sakit kepala. Saya sangat gembira karena mereka berada di tim kami sekarang. Karena setiap kali kami bermain melawan mereka, mereka selalu memberikan kami sakit kepala hebat, kata Dalot. Diogo Dalot mengatakan Cunha dan Mbeumo berbaur dengan ruang ganti MU dengan sangat baik. Kurasa mereka itu dua karakter besar, dua orang yang sangat rendah hati, yang mana kami butuhkan orang-orang yang ingin terus lebih baik setiap hari. Lanjut bek Portugal ini.